Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita membahas sebuah tema, Roh Kudus Alfa Omega itu. Ya. Loh, alfa omega itu kan yang awal yang akhir toh Pak HTD. Betul. Awal yang akhir kan aku, Yesus. Betul. Lah kok Roh Kudus alfa omega, berarti Roh Kudus itu yang awal yang akhir, Roh Kudus itu Yesus. Betul. Tumben kamu pinter. Ya. Tumben pinter ya. Roh Kudus adalah yang awal yang akhir, adalah Yesus itu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu lebih populer di kalangan kekristenan. Roh Kudus, tahu kalau Roh Kudus. Roh Allah, wah jarang denger Pak Roh Allah ya. Roh Tuhan, waduh malah nggak pernah denger ya. Roh Kristus, wah nggak pernah denger Pak. Roh Yesus, nggak pernah denger Pak. Nah itu dia ya. Roh Kudus lebih populer daripada Roh Allah, daripada Roh Tuhan, daripada Roh Kristus, daripada Roh Yesus. Ya. Padahal Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh kebenaran, Roh apalagi? Ya. Penghibur segala itu sama. Baik, kita bahas satu-satu. Roh Kudus ya. Hampirlah, saya mengatakan hampir semua pendeta suplemen dan romo suplemen tidak tahu Roh Kudus itu kapan mulai ada. Roh Kudus itu ya setelah Tritunggal, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sebelum itu tidak ada Roh Kudus. Itulah pendeta suplemen, romo suplemen. Roh Kudus itu pertama kali muncul ada di dalam Yesaya 63 ayat 10. Terakhir kali ada di Yudas 1 ayat 20. Jadi siapa bilang perjanjian lama nggak ada Roh Kudus? Lah namanya pendeta suplemen ya toh, romo suplemen yang diandalkan ajaran-ajaran di luar Alkitab. Sehingga jemaat sampai hari ini diajarin Roh Kudus itu tidak ada di perjanjian lama. Astagfirullah. Pendeta suplemen, romo suplemen mestinya ke laut aja. Ya, itu Roh Kudus. Saya ulang, Roh Kudus pertama kali muncul di dalam Yesaya 63 ayat 10, terakhir di Alkitab ditulis Yudas 1 ayat 20. Ada sih yang misalnya roh yang kudus atau roh Tuhan, yaitu yang kudus itu ada, tetapi kata-kata Roh Kudus ya satu kata gabungan ya, Roh Kudus ya, itu ada di pertama kali Yesaya 63 ayat 10, terakhir di Yudas 1 ayat 20, itu Roh Kudus. Bagaimana dengan Roh Allah? Roh Allah pertama kali muncul di Kejadian 1 ayat 2, terakhir kali nanti di Wahyu 5 ayat 6. Ya. Roh Allah ya. Kejadian 1 ayat 2 pertama kali muncul, terakhir nanti di Wahyu 5 ayat 6, itu roh Allah. Bagaimana dengan Roh Tuhan ya? Roh Tuhan itu pertama kali muncul di mana ya Roh Tuhan ya? Roh Tuhan di mana ya? Roh Tuhan. Nanti terakhir adalah di kisah 8 ayat 38 itu. Roh Tuhan itu pertama kali muncul di Hakim-Hakim 3 ayat 10. Tuhannya huruf besar ya. Hakim-Hakim 3 ayat 10, nanti terakhir muncul di Kisah 8 ayat 39. Roh Tuhan membawa Filipus itu ke ke Filistin ya, ke Asdod ya, ke tanah Filistin. Itu Roh Tuhan. Tadi apa? Roh Kudus sudah, Roh Allah sudah, Roh Tuhan sudah. Sekarang Roh Kristus. Roh Kristus itu pertama kali muncul di dalam Roma 8 ayat 9,
terakhir kali muncul di dalam 1 Petrus 1 ayat 11. Roh Kristus. Ya. Kemudian yang lainnya adalah Roh Yesus, ya. Roh Yesus itu pertama kali muncul di dalam Kisah Rasul 16 ayat 7. Terakhir ada di mana ya? Terakhir ada di Filipi 1 ayat 19. Itu Roh Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Yesus adalah satu roh dan roh yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua roh itu R huruf besar, itu satu roh dan satu nama. Roh Allah namanya Yesus, Roh Tuhan namanya Yesus, Roh Kudus namanya Yesus, Roh Kristus udah pasti Yesus, Roh Yesus sudah pasti Yesus. Jadi kepada para romo suplemen dan pendeta suplemen yang mengajarkan ajaran-ajaran Bapak Gereja tidak alkitabiah, supaya kalian ngerti ya para jemaat ya, romo kamu, pendeta kamu itu romo suplemen, pendeta suplemen yang mengajarkan tidak alkitabiah. Roh Kudus adalah Roh Allah, adalah Roh Tuhan, adalah Roh Kristus, adalah Roh Yesus. Punya satu nama, Yesus. Dari kapan? Dari sejak Allah ada, Alfa Omega. Makanya Roh Kudus itu juga Alfa Omega itu. Karena Roh Allah, Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Yesus adalah roh yang sama, maka Alfa Omega adalah Roh Kudus juga. Maha Kuasa, Roh Kudus juga. Tuhan Allah, Roh Kudus juga. Apalagi Maha Besar, Roh Kudus juga. Allah Roh Kudus juga. Roh Allah sama. Ya, kalau Anda masih mengikuti ajaran para pendeta suplemen dan romo-romo suplemen, binasa kamu para jemaat. Puluhan tahun kamu katanya beragama, rajin ke gereja katanya. Ajaranmu itu ajaran suplemen. Pendetamu, romo kamu, pendeta suplemen, romo suplemen, tidak mengajarkan hal-hal yang alkitabiah. Bayangin coba, mosok katanya Roh Kudus nggak ada di perjanjian lama. Ya, Roh Kudus itu bukan Yesus, ya. Roh Kudus itu bukan Allah. Allah beda dengan ini ya, Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Bapa beda dengan Anak, beda dengan Roh, ya toh. Roh bukan Bapa, Roh bukan Anak, apalagi ya. Ya. Allah itu roh ya, bukan pribadi. Jadi clear ya. Ya, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Tuhan adalah roh yang sama, satu roh dan punya nama Yesus atau Yesua, sama saja. That is, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kepada para romo suplemen, para pendeta suplemen yang ajaranmu tidak alkitabiah, tobat sekarang ya. Jemaatmu itu tatapannya kosong semua, kena halunisasi dari kalian, para guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Suplemen buang ke laut. Harus kembali ke Alkitab. Ajaran Alkitabiah, ajaran Rasul, ajaran Nabi dengan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.